Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Sabrina, kelas biologi C semester 6, NIM 1908106067, akan mempresentasikan hasil dari kerja yang saya buat, yaitu proposal penelitian pada mata kuliah metodologi pendidikan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning berbasis STEM terhadap kemampuan literasi sains materi virus kelas 10 SMA Islam Anur, Bekasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kondisi saat ini berada di zaman industri 4.0 di mana teknologi digital semakin maju sehingga sangat mempengaruhi kehidupan di berbagai bidang. Perkembangan zaman, suatu pembelajaran tidak hanya menggunakan alat bantu atau media pembelajaran saja. Saat ini juga terdapat suatu pembelajaran berupa pendekatan yang digunakan dalam proses belajar yang akan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah proses pembelajaran yaitu pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM merupakan pembelajaran tahapan yang menggunakan pendekatan antar ilmu, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang menerapkan dan mempraktikkan konten dasar pada situasi yang siswa hadapi atau temukan dalam kehidupan nyata. Penerapan model ini juga sesuai dengan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam memahami materi serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains. STEM education sangat cocok dikolaborasikan dengan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dengan demikian, sebuah pencapaian dalam pembelajaran yang difasilitasi oleh mata pelajaran IPA atau biologi ini akan diperkirakan dapat terwujud melalui implementasi PBL berbasis STEM. Pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk lebih memahami mengenai model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, khususnya pada pembelajaran biologi di sekolah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning berbasis STEM terhadap kemampuan literasi sains pada materi virus kelas 10 SMA Islam Anur. Selanjutnya yaitu fokus penelitian pada peneliti ini yaitu pembelajaran PBL atau Problem Based Learning berbasis STEM pada kelas 10 materi virus. Perumusan masalahnya, apakah model pembelajaran PBL berbasis STEM ini berpengaruh terhadap kemampuan literasi sains siswa SMA Islam Anur kelas 10? Kegunaan hasil penelitian terdapat secara teoritis dan secara praktisi. Secara teoritisnya ini untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya materi yang dikaji. Secara praktisinya terdapat ada bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti, dan juga bagi sekolah. Bagi guru dapat memberikan bantuan pemikiran, pemilihan dan penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran. Bagi siswa memberikan pengalaman baru dalam mempelajari biologi, melatih siswa dalam mengungkapkan ide serta memaksimalkan kemampuan literasi sains. Bagi peneliti, menambah wawasan langsung tentang penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis STEM terhadap kemampuan literasi sains siswa. Bagi sekolah sebagai rujukan untuk meningkatkan variasi penerapan pendekatan dan metode pembelajaran. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Konsep penelitian tindakan. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki orientasi pada pemecahan masalah-masalah pembelajaran melalui tindakan yang disengaja dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Ningrum 2014. Lalu yang kedua, literasi sains merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai upaya peningkatan kemampuan manusia dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan literasi sains siswa, sehingga diharapkan siswa dapat bersaing pada era globalisasi seperti saat ini. Wahyu 2016. B. Konsep model tindakan. Pertama, STEM. Pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan antar ilmu di mana pengaplikasiannya. Bahono 2018. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Irwandani dan Sofian 2015. Model pembelajaran problem based learning. Model ini direncanakan masalah yang diharuskan siswa untuk memperoleh pengetahuan penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, memiliki strategi belajar mandiri, dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Diani et al. 2018. Penelitian yang relevan.
Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2019 pada penerapan model pembelajaran PBL Problem Based Learning berbasis STEM di SMPN 23 Bandar Lampung pada kelas 7 semester genap memiliki rata-rata pretest dan posttest yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan model PBL Problem Based Learning berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian pada penelitian yang kedua yaitu hasil penelitian Korea tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan STEM terbukti dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi gelombang bunyi. Lalu pada penelitian yang ketiga yaitu penelitian Thohir tahun 2020 juga menegaskan bahwa pendekatan STEM ini memberikan dampak dalam meningkatkan sikap ilmiah dan pemahaman konseptual siswa pada materi fisika. Lalu penelitian yang terakhir yaitu pada Ratna Farwati dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Integrasi Problem Based Learning dalam STEM Education berorientasi pada akualitasi, literasi lingkungan, dan kreativitas. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa STEM Education sangat mungkin dikolaborasikan dengan pendekatan berbasis masalah. Kerangka teoretik. Yang pertama yaitu pada pelaksanaan pretest dan pembelajaran, lalu terakhir posttest. Nah, pretest ini akan diterapkan di eksperimen dan di kelas kontrol, lalu di keduanya akan dilakukan pembelajaran dengan model PBL yang di eksperimen ini menggunakan PBL berbasis STEM, lalu pada kelas kontrol ini hanya menggunakan model PBL tanpa STEM. Lalu keduanya pada akhir pembelajaran akan dilakukan post-test. Kemudian dianalisis data dan dilakukan kesimpulan. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh model pembelajaran PBL berbasis STEM terhadap kemampuan literasi sains siswa SMA Islam Anur kelas 10 pada mata pelajaran biologi materi virus semester genap tahun 2023-2024. Tempat dan waktu penelitian itu di SMA Islam Anur, Kecamatan Kalibang Nangka, Kelurahan Perwira, Kota Bekasi pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 pada bulan Januari semester baru. Metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif metode eksperimen. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan desain penelitian model Camus and MC Taggart. Selanjutnya prosedur penelitian tindakan. Yang pertama tahap persiapan penelitian dilakukan mengurus surat prapenelitian, lalu melakukan observasi di sekolah untuk memperoleh informasi sistem pembelajaran dan model selama ini yang dilakukan pada mata pelajaran biologi materi virus untuk membuat latar belakang. Kemudian pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan, penyusunan RPP dan juga untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Kemudian menyusun instrumen penelitian meliputi perangkat tes kemampuan literasi sains peserta didik pada materi atau tema virus, kemudian mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing skripsi, melakukan validasi instrumen, lalu melakukan uji coba instrumen penelitian pada peserta didik kelas lain di luar sampel. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Yang pertama melakukan penyampaian maksud, tujuan, dan cara kerja penelitian pada peserta didik mengenai proses pembelajaran PBL berbasis STEM, memberikan pretest kemampuan literasi sains dengan tema literasi sains di awal pembelajaran, kemudian membagi kelompok belajar menjadi 5, melaksanakan proses melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL berbasis STEM, pada kelas eksperimen MIA 1 saat pembelajaran dilaksanakan, lalu melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL pada kelas kontrol MIA 2 saat pembelajaran dilaksanakan. Kemudian melaksanakan post-test, mengumpulkan data melalui uji coba soal tentang literasi sains kepada siswa atau wawancara setelah mengikuti kegiatan pembelajaran PBL berbasis STEM. Kemudian tahapan akhir penelitian. Pertama, mengelola data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh, lalu terakhir menyimpulkan hasil analisis data dan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Selanjutnya, kriteria keberhasilan tindakan.
H0 diterima jika nilai SIK-nya lebih dari 5% sehingga tidak mengalami pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran PBL berbasis STEM terhadap literasi sains siswa. Lalu H1-nya akan diterima jika nilai SIK-nya lebih kecil dari 5% sehingga mengalami pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran PBL berbasis STEM terhadap literasi sains siswa. Kemudian ada sumber datanya, ada data teoretik dan juga data empirik. Data teoretik ini diperoleh dari sumber dari jurnal, buku, seminar yang berkaitan dengan model pembelajaran PBL berbasis STEM terhadap kemampuan literasi sains siswa. Lalu yang kedua yaitu data empirik ini diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi langsung pada objek penelitian di SMA Islam Anur Bekasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Ada jenis instrumen, tes dan dokumentasi, dan juga validasi instrumen. Ada uji reliabilitas, uji validitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Kemudian ada juga nih terakhir validasi data. Validasi data ini pada soal pilihan ganda yang diberikan saat sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran berlangsung, yaitu pretest dan juga posttest. Untuk mengukur validasi soal peneliti menggunakan SPSS 25 dengan melihat tingkat kesignifikansinya. Apabila tingkat signifikasi item lebih kecil dari 0,05 maka alat ukur yang digunakan tersebut valid. Selanjutnya, teknik analisis data digunakan 3. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis. Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat sampel berdistribusi normal atau tidak jika hasilnya dibandingkan dengan SIK yang ditemukan misalkan kurang dari 10%, maka hasilnya normal. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah yang diteliti mempunyai varian yang sama dengan menggunakan independent sample test pada distribusi F jika dibandingkan lebih dari 5% atau lebih besar, maka memiliki varian yang sama atau homogen. Setelah adanya uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini untuk menguji hipotesis menggunakan uji T2 sampel. H0 diterima jika nilai SIK-nya lebih besar dari 5%, sehingga tidak mengalami pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran PBL berbasis STEM, atau bisa juga H1 yang diterima jika SIK-nya ini lebih kecil dari 5%, sehingga mengalami pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran PBL berbasis STEM. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Saran dan kritik sangat dibutuhkan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.